Sebelumnya Ibu izin melepas masker. Silahkan, Ibu juga izin. Halo teman-teman PLS, pada kegiatan kita kali ini yaitu pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022 dengan tema Gapai Mimpi Setinggi Bintang Menuju Generasi Pemenang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Putri Rendra sebagai MC PLS tahun 2021-2022. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Sri Laila selaku Kepala Perpustakaan di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membacakan biodata dari beliau. Nama, Dr. Anda Hajah Sri Laila Ningsi, MPD, Bandung, 31 Maret 1964, Pendidikan S1 Bahasa Indonesia IKIP Bandung, S2 PLS IKIP Siliwangi. Tempat tinggal, Jalan Pasar Lama, Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Wakasek dari tahun 2002 hingga 2018, Kaperpus 2019 atau 2019 hingga 2020 dan 2021 hingga 2022. Masa kerja selama 32 tahun. Di sini Ibu Sri Laila akan menyampaikan materi mengenai perpustakaan. Sebelumnya Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya Ibu, di sini kami punya jargon loh Bu. Jargonnya yaitu PLS 2021, Stay Cool, Serful, Mantul. Langsung saja ke pembahasan yang berikutnya. Menurut Ibu, apa sih visi misi dari perpustakaan SMA Negeri 1 Batu Jajar? Baik, visi dari Perpustakaan Seman 1 Batu Jajar itu terwujudnya perpustakaan yang representatif sebagai sumber belajar, kemudian penyedia informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan agama, sehingga tercipta siswa-siswa yang berprestasi, berwawasan luas, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Kemudian misinya yaitu menjadikan perpustakaan itu sebagai sumber belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanannya santun, ramah, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perpustakaan yang menyenangkan bagi siswa, nyaman. Yang keempat, memberikan sumber yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh siswa, baik itu bahan-bahan yang ada rujukannya dengan pembelajaran maupun yang untuk menambah wawasan. Dan yang kelima, menumbuhkan penghargaan pada diri siswa atas karya-karya imajinatif seperti fiksi atau novel itu ya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan anak didik untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan banyak membaca. Itu visi misi Perpustakaan Seman 1 Batu Jajar. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, fasilitas apa saja sih yang dimiliki oleh Perpustakaan SMA Negeri 1 Batu Jajar itu? Baiklah, fasilitas yang ada di Perpustakaan Seman 1 Batu Jajar itu di tahun 2021-2022 ini sebetulnya sudah cukup lengkap. Yang pertama ada ruangan sirkulasi, yaitu ruangan untuk buku yang boleh dipinjam, dan kedua ada ruang referensi, buku-buku referensi, itu buku-buku yang boleh dibaca tapi tidak bisa dipinjam. Contohnya seperti buku-buku ini adalah buku-buku referensi yang boleh dibaca di tempat tapi tidak bisa dipinjamkan. Itu buku-bukunya ada buku fiksi dan buku non fiksi juga. Ini Ibu bawa beberapa aja. Kemudian ada ruang layanan anak, kemudian ada ruang multimedia, ruang audiovisual, kemudian ada ruang bercerita. Sebetulnya lengkap banget. Lengkap sekali ya Bu ya. Datanglah nanti ke perpustakaan, bisa dilihat Ya, fasilitasnya banyak. Dan perlu diingat, koleksi perpustakaan, koleksi buku di Perpustakaan Seman 1 Batu Jajar ini ada 2.504 sampai bulan kemarin. Kemudian kita punya tambahan baru 180 buku. Jadi semuanya ada 2.684 judul buku dengan jumlah eksemplar itu 6.017 eksemplar. Jadi lumayan, semua siswa sebetulnya bisa meminjam buku. Ini buku-buku non paket ya, bukan buku paket. Buku paket ada 500 judul lebih dengan jumlah 40.000. Yang buku paket ini nantinya akan dibagikan kepada siswa. Dipinjamkan, bukan dibagikan ya, dipinjamkan. Seorang siswa itu bisa mendapatkan 15 sampai 16 buku. Dari mulai buku wajib,
buku wajibnya ada 10 dan kemudian ada buku paket, Minat. buku peminatan Iya. itu ada 5 sampai 6 buku peminatan. Alhamdulillah mulai tahun ini perpustakaan untuk buku paket itu sudah lengkap. Sudah lengkap ya, Bu. Sudah bisa dibagikan nanti setelah masa PPKM berakhir, maka akan kami bagikan kepada siswa sekaligus akan menarik pinjaman yang sekarang masih dipegang oleh siswa-siswi. Iya. Kemudian buku referensi ini buku yang boleh dibaca saja tapi tidak bisa dipinjamkan. Mengapa tidak bisa dipinjamkan buku referensi? Itu karena buku referensi itu satu jarang. Kemudian kita hanya punya beberapa karena harganya mahal gitu. Jadi kemudian ya kondisi sekolah juga kan harus banyak hal yang harus dipikirkan dari segi pembiayaan, maka buku referensi itu memang hanya bisa dibaca di tempat. Tempat bacanya juga lumayan nyaman, bisa sambil lesehan dan sebagainya. Kami buat senyaman mungkin agar siswa mau datang ke perpustakaan, mau baca. Buku-buku referensi ini ada 452 judul dengan jumlah eksemplar hampir 800-an eksemplar. Sedangkan buku non fiksi itu ada 1952 judul dan buku koleksi fiksinya novel itu yang disukai anak-anak kan buku fiksi ya, buku cerpen gitu. Itu ada 562 judul dan eksemplarnya ada 1000 lebih eksemplar. Jadi sebetulnya terpenuhilah untuk kebutuhan siswa ketika ada tugas dari guru untuk membaca buku-buku baik fiksi maupun non fiksi. Ya, itu dulu untuk fasilitas. Jadi banyak sekali ya Bu ya buku-buku yang disediakan di perpustakaan SMA Negeri 1 Batu Jajar. Betul, banyak sekali dengan berbagai kelas ya, klasifikasi dari buku umum, buku sains, buku kesehatan, kemudian ada buku-buku kamus. Kemudian ada buku-buku tentang bahasa, tentang agama. Ini banyak sekali. Bahkan buku agama yang kita miliki, yang artinya buku-buku religi ya, lumayan banyak. Hampir 400-an judul itu kita miliki dengan berbagai penerbit yang berbeda. Baik nih Bu. Nah, kalau fasilitas apa saja sih yang bisa dinikmati oleh para siswa-siswi di Seman 1 Batu Jajar? Ya, yang bisa dinikmati itu yang pertama adalah bahwa setiap siswa akan mendapatkan pinjaman buku paket. Ya, sebanyak 16 judul ya, 16 judul buku dengan sebetulnya bisa lebih dari 16 karena kita memiliki misalnya buku fisika, ada yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai, ada yang diterbitkan oleh Irama Wiridia. Selama siswa mau, kita bisa meminjamkan lebih dari satu judul buku untuk fisika saja. Untuk matematika kita punya beberapa penerbit dari matematika. Cuma karena kadang-kadang ada siswa yang Bu terlalu banyak, saya ini saja dulu, nanti aja itu mah pinjam menyusul di hari-hari tertentu saja boleh. Jadi yang bisa dinikmati oleh siswa pertama kali adalah buku paket gratis, tidak ada bayar apa-apa, yang penting pelihara dan baca, digunakan dengan sebaik-baiknya, itu yang penting. Waktu saya berkunjung ke perpustakaan Ibu, saya melihat ada komputer, katalog opak, dan ada lemari katalog fisik. Itu maksudnya seperti apa sih Bu? Oh iya betul. Ini memang kalau di perpustakaan baru tahun ini dinamai seperti itu. Sebenarnya udah lama gitu. Perlu diketahui bahwa perpustakaan Seman 1 Batu Jajar itu sudah online. Jadi kita punya e-library namanya. Nah untuk e-library itu kita memakai aplikasi Slims itu, siswa itu bisa membuka buku apa saja sih yang ada di perpustakaan gitu. Buku apa saja yang ada di perpustakaan gitu. Nah, untuk tahu buku apa saja yang ada di perpustakaan itu bisa secara online. Nah, kalau secara online bukanya di katalog opak namanya. Gitu. Jadi, katalog opak ini adalah katalog atau buku-buku yang ada di perpustakaan Seman 1 Batu Jajar yang tadi yang 2604 termasuk di dalamnya itu adalah buku paket. Jadi ada 3000 lebih buku yang terdaftar di sana. Tinggal dibuka saja di katalog opak, yaitu di komputer tadi. Tinggal dilihat. Nah, apa itu katalog fisik? Kan ada lemarinya dengan kotak-kotak kecil itu. Nah, katalog fisik itu berisi katalog-katalog atau keterangan-keterangan yang di dalamnya ada buku-buku, daftar buku-buku. Jadi kalau misal oleh guru disuruh, coba kamu cari buku tentang sejarah misalnya.
Nah, carinya di subjek karena katalog itu bagi 3. Katalog fisik itu ada katalog subjek, ada katalog judul, ada katalog pengarang. Jadi katalog yang namanya pengarang dulu. Misalnya Andrea Hirata gitu. Kalau katalog pengarang namanya itu. Kalau diawali dengan si kertas kecilnya itu namanya di atasnya Andrea Hirata. Itu berarti katalog pengarang. Kalau kertas kecil itu diawali dengan subjek misalnya motivasi psikologi. Itu berarti subjek, katalog subjek namanya. Kalau misalnya diawali dengan membangun madrasah cinta, nah, itu namanya katalog judul. Gitu. Jadi ini namanya katalog judul. Kalau ini yang di awal ditulis di kertas itu, kotak-kotak, bukan kertasnya, kartu-kartunya itu. Ya. Ini katalog judul. Tapi kalau misalnya di kartunya itu tertulis misalnya panduan religi, nah itu subjek namanya. Nah, kalau nanti ada di katalog satu laginya itu pengarangnya Ina Salma Febriani, itu berarti katalog pengarang. Nah, jadi tergantung butuhnya apa. Jadi kalau siswa saya mau mencari buku Andrea Hirata, ya carinya di katalog pengarang gitu. Karena itu Andrea Hirata. Kalau kata guru coba cari buku-buku yang tentang motivasi, berarti carinya di subjek. Gitu. Jadi memudahkan siswa. Nah, kalau sudah menemukan itu katalog subjek, muka, cari motivasi tentang apa, udah ada, lihatlah nomor panggilnya. Ini nomor panggilnya. Ini ada di rak. Jadi tinggal susul ke rak. Cari yang tadi sudah dilihat di katalog. Karena di katalog itu nanti ada ini, nomor ini ada. Ini namanya nomor panggil. Nomor panggil ini tujuannya untuk memudahkan mencari buku di rak. Jadi tinggal nanti datang ke rak, cari, akan tersusun dengan rapi. Karena nanti ini kan 297577. Ini 297577. Nanti cari saja di situ 297. Karena ini tidak akan melewati 2976 karena 29577. Jadi akan berulang. Ini memudahkan cepat menemukan buku yang dimaksud gitu. Baik. Ya. Nah, bagaimana sih Bu cara meminjam buku dan mengembalikan buku dari perpustakaan di SMA Negeri 1 Batu Jajar? Baik. Pertama datang ke perpustakaan karena di sana sudah ada Ibu pasang banner-banner bagaimana cara meminjam dan mengembalikan buku perpustakaan. Ada aturannya. Yang pertama sih harus punya kartu anggota. Terus datang ke perpustakaan dengan tujuan mau meminjam. Kalau baca saja juga boleh. Kalau tujuan mau meminjam bawa kartu. Semua pengunjung ke perpustakaan itu harus membawa kartu perpustakaan. Kemudian nanti kartu perpustakaan itu di scan. Masuklah ke database dari perpustakaan e-library-nya itu, nanti masuk ke database itu. Nanti silakan. Kalau sudah tahu bahwa harus pinjam buku apa, judul apa, sudah jelas, nggak usah lagi membuka katalog opak tadi atau katalog fisik. Karena udah tahu mau cari buku apa. Katalog opak dan katalog fisik digunakan kita cari itu kalau kita masih belum tahu mau mencari buku apa. Tapi kalau sudah tahu, misalnya kata guru bahasa Indonesia, saya harus membuat ulasan tentang buku misalnya Bumi dan Manusia Pramudia Anantatur. Udah jelas kan itu. Jadi tinggal cari saja di kelompok novel. Kan itu novel ya, Bumi Manusia itu. Tinggal cari aja di kelompok novel. Nanti kelompok novel itu nomor berapa? 800 sekian. 813 itu untuk novel Indonesia, dan untuk novel yang terjemahan itu 823. Tinggal datang aja ke situ, ambil langsung, karena akan disusun juga sama tersusun. Karena 813 itu novel, semua novel 813, terutama novel yang berasal dari pengarang Indonesia, maka carinya abjad, berarti abjad dari judul. Cari abjad dari judul, nanti akan mudah juga diketemukan itu. Baik, nah kalau boleh tahu nih Bu, apakah boleh siswa menjadi pustakawan? Oh, tentu saja, karena kami setiap tahun itu menawarkan kepada siswa untuk jadi pustakawan. Pertama, mereka harus menambah pengetahuan tentang kepustakaan, dan yang kedua membangun rasa tanggung jawab siswa. Memang di setiap tahun Ibu juga selalu mengundang siapa yang mau menjadi pustakawan. Tidak bisa dipaksa menjadi pustakawan itu, karena menjadi pustakawan itu harus betul-betul keluar dari dasar hati. Keinginan sendiri. Keinginan sendiri, karena nanti ada piket, ada tanggung jawab. Kan buku-buku ini nanti dicap dan sebagainya itu udah dibantuan oleh
pustakawan, dibantu oleh para pustakawan, bisa dicap, bisa diberi nomor registrasi dan sebagainya. Karena ini pekerjaan yang membutuhkan banyak bantuan gitu, banyak tenaga gitu. Jadi ini adalah identitas buku yang ada di perpustakaan. Pustakawan yang diwakili oleh siswa atau murid pustakawan atau siswa pustakawan memang sangat dibutuhkan, dan bagi para pustakawan juga kan enak bisa membaca buku dengan bebas gitu ya, daripada keluyuran ngobrol jajan dan kesana sini kan mendingan baca buku ya Bu ya. Betul. Untuk kedepannya inovasi-inovasi apa sih yang akan Ibu kembangkan untuk perpustakaan SMA Negeri 1 Batu Jajar? Ya sebetulnya sih inovasi banget enggak ya, belum ya. Karena Ibu baru 2 tahun kan di perpustakaan. Tahun pertama itu Ibu baru membangun administrasi secara internal. Jadi masih ke dalam memperbaiki administrasi pembukuannya. Kemudian di tahun sekarang inginnya bahwa perpustakaan itu setiap tahun mengadakan promosi, baik itu pameran bentuknya atau mungkin promosi berupa brosur yang dikirimkan. Kemudian memang sudah dirintis ya, ada majalah perpustakaan sudah dirintis. Memang sih Ibu ke depan perpustakaan itu punya majalah, karena kan di masa pandemi ini sulit siswa datang ke perpustakaan itu. Ibu, ya. Hari-hari biasa aja pada saat belum pandemi itu sulit siswa ya, itu Bu, ya agak ke perpustakaan itu gimana gitu ya. Nah, apalagi sekarang gitu kan, ada larangan tidak boleh datang ke sekolah dan sebagainya. Jadi perpustakaan itu memang harus banyak berupaya untuk membangun tetap perpustakaan itu dilihat, didengar. Makanya e-book sekarang salah satu inovasinya. E-book. Jadi perpustakaan Seman Batu Jajar itu sudah punya 1086 buku yang bisa diakses siswa dari rumah lewat HP ataupun lewat laptop. Nah ya, ada link nanti yang akan di-sharekan oleh kami perpustakaan bahwa siswa bisa membukanya di rumah lewat HP atau lewat PC ya, atau lewat laptop bisa. Itu salah satu inovasi yang kami lakukan. Selain di tiap kelas kan kalian bisa, bukan di tiap kelas, di setiap sudut kan bisa lihat ada booklet ya. Booklet itu buku library yang bisa di scan aja tapi di HP-nya sudah ada barcode, di scan aja gitu, kemudian bisa dibaca. Gratis. Nggak usah datang ke perpus. Kalau datang ke sekolah sekali-kali ingin baca, ingin tahu sih apa nih yang menempel di dinding-dinding sekolah itu, di sudut-sudut, ya tinggal scan aja, muncul sendiri nanti. Jadi pengarang lebih mudah bukunya. ya, Lebih mudah. Jadi tidak datang ke perpustakaan pun bisa langsung baca di tempat. Itu salah satu inovasinya. Lain-lainnya kami ingin ke depan perpustakaan itu bisa menjembatani ke kreativitas siswa. Apa saja kreativitas. Bukan hanya membaca, melukis, kemudian bercerita, kemudian mungkin ada yang mau berpidato. Di perpustakaan kami ingin perpustakaan itu ramai seperti itu, ke depan seperti itu. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu ya. Amin Ibu. Amin. Kita bisa segera merealisasikan hal-hal seperti itu. Baik, Ibu mau tanya nih, di masa pandemi yang seperti ini, apa sih kegiatan perpustakaan agar tetap menjadi sumber belajar bagi para siswa-siswinya di Seman 1 Batu Jajar? Baiklah, memang ya sebuah dilema dengan adanya pandemi ini. Jadi kesannya kalau perpustakaan itu kan selama ini perpustakaan itu image-nya adalah tempat gudang buku, meminjam, mengembalikan, segitu aja. Jadi ketika masa pandemi tidak ada pembelajaran, dianggapnya ya berarti perpustakaan sak gitu, berhenti di situ, seolah-olah seperti itu. Memang sih di sebelumnya di tahun kemarin tuh Ibu belum bisa membuat sebuah kegiatan atau upaya-upaya mengisi perpustakaan agar tetap menjadi sumber belajar. Itu karena ya tadi masih terus memperbaiki ke dalam. Ke depan di masa pandemi Ibu ingin tetap perpustakaan itu ada gaungnya, ada bahan yang untuk bisa dipelajari. Salah satunya sih harapan nih, mungkin juga masuk ke dalam inovasi. Perpustakaan itu ingin punya majalah perpustakaan yang bentuknya jangan PDF seperti yang sudah, misalnya TikTok bersama dengan siswa. Jadi majalahnya majalah dalam bentuk TikTok misalnya gitu kan, lagi tren, lagi disukai siswa gitu ya, enggak kekinian gitu. Kayaknya seperti itu, di ke depan ingin seperti itu.
Kemudian karena perpustakaan tetap harus menjadi sumber belajar, maka Ibu akan menghimbau guru-guru di Seman 1 Batu Jajar itu untuk tetap menugaskan siswanya membaca, membuat ulasan. Kan itu di silabus silabus kelas bahasa maupun silabus kelas IPA IPS, MIPA dan IPS itu ada tugas membuat laporan membaca. Maka Ibu akan menghimbau kepada guru-guru di Seman 1 Batu Jajar, terutama guru bahasa Indonesia, guru sastra Indonesia, untuk menghimbau, menyuruh siswanya membaca buku perpustakaan. Jangan membaca buku bukan di perpustakaan. Karena kalau seperti itu nanti dilupakanlah perpustakaan itu. Akan sangat disayangkan. Selain itu mungkin di masa pandemi ini karena kontak antara siswa dengan sekolah juga kan dibatasi ya. Jadi brosur promosi perpustakaan itu lebih gencar mungkin lewat IG. Nantinya akan seperti itu supaya tetap siswa tahu bahwa ada buku-buku baru. Karena yang tahun ajaran kemarin pun banyak siswa yang datang ke perpustakaan karena tertarik ingin membaca. Datang memang sih tidak banyak ya, tapi alhamdulillah masih ada yang perhatian dan mau mengembangkan kompetensinya dengan banyak membaca, itu ada sih. Itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Laila yang telah menjawab pertanyaan yang saya sampaikan dan telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara PLS tahun ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang sudah mendengarkan materi yang telah Ibu Sri Laila sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sri dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum dicukupkan, Ibu, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Baik, pesannya adalah siswa yang bermakna, siswa yang maju, siswa yang berprestasi tak pernah meninggalkan dirinya untuk membaca. Sebuah omong kosong, seseorang bisa pintar tanpa mau membaca. Jadi mari membaca dimanapun, apapun buku yang dibaca, karena ada satu jargon yang mengatakan setiap tempat adalah rumah, setiap manusia adalah guru, dan sekolah adalah buku. Jadi mari kita membaca, karena dengan begitu maka ilmu apapun bisa kita peroleh dan kita akan bisa lebih menghargai karya orang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga perpustakaan secara tidak langsung bisa berkomunikasi dengan semua siswa, terutama siswa di kelas 10. Baik, terima kasih Ibu atas pesan yang Ibu sampaikan. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk mendengarkan materi selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dah.